Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, kolega, adik-adik, kita lanjutkan Petroleum Economy Course ini ke modul yang kelima, yaitu Production Sharing Contract PSC Indonesia. Oke, nanti saya akan mulai dengan kronologis industri hulu migas di Indonesia. Jadi ini ada milestone industri dimulai dari era kolonial Belanda, era awal kemerdekaan sampai era industri modern. Tapi sebelum saya masuk ke uraian dari masing-masing milestone ini, saya sampaikan terlebih dahulu referensi yang digunakan. Nah, ini referensi yang saya gunakan khususnya terkait dengan kronologis. Karena saya kira kita perlulah belajar sejarah industri migas dalam hal ini gitu ya, supaya kita tahu apa yang terjadi pada masa lalu, lesson learn apa yang kita bisa ambil ke depan gitu ya. Jadi sangat perlu belajar sejarah. Teman saya bilang kalau kita nggak tahu sejarah kadang-kadang jadi sok tahu gitu. Jadi bagus belajar sejarah supaya kita tahu apa keputusan-keputusan di masa lalu yang telah dibuat itu triggernya apa dan apa yang pembelajaran yang bisa kita perbaiki ke depan. Nah, ini referensi dari kronologis ini, ada banyak buku gitu ya yang baik untuk dijadikan referensi. Yang pertama ini dari Sri Tua Arif, ini buku Sri Tua Arif ini. Yang pertama ini saya malah ketemunya ini di Library OPEC di Wina malah. Kemudian ada bukunya Robert Pabrikan, Legal Aspect of Indonesian Petroleum Industry, ini juga sangat komprehensif. Ada paper dari Pak mantan dulu Kepala BPKA, Pak Alex Frederick gitu ya. Ini juga bagus mengenai perkembangan PSG itu tahun 90 disampaikannya. Kemudian ada buku dari Kong Chuon, ini juga bagus gitu ya, diterbitkan oleh Cambridge tahun 86, komprehensif ceritanya. Kemudian of course yang dari bukunya Pak Tian Mahmud, Indonesian Production Sharing, Investor Perspective, ini juga sangat komprehensif membahas Indonesia. Di buku ini juga dibandingkan dengan negara lain, Malaysia dan Cina gitu ya. Kemudian dari Oijin B ini juga bagus. Kemudian dari Pak Suyitno, ini buku beliau dari disertasi beliau juga bagus, saya jadikan referensi. Kemudian ada dari Jurnal Hukum Bisnis tahun 2007 ini juga dari Pak Husein Wiryadinata. Nah, ini yang jadi referensi ketika saya membuat kronologis milestone atau kronologis industri hulu migas di Indonesia ini. Nah, ini. Jadi dasarnya dari referensi-referensi tersebut, kemudian saya coba buat summary. Nah, kemudian dari buku Sri Tua Arif itu dia membagi 3 era gitu ya. Ada era kolonial Belanda gitu. Kemudian ada era awal kemerdekaan dan era industri hulu migas modern. Jadi sebenarnya kalau bukunya Sri Tua Arif itu kan terbit tahun 76, sebenarnya memang hanya sampai tahun 76 sini gitu ya. Jadi milestone setelah itu gitu, itu saya tambahkan sendiri gitu ya. Tapi saya mengambil ide dari buku Sri Tua Arif itu terkait dengan pembagian eranya ini. Oke, kemudian apa yang terjadi di era-era ini? Kita lihat kita mulai dengan era kolonial Belanda dulu gitu ya. Era kolonial Belanda itu dimulai dengan seperti kita tahu gitu, penemuan sumur yang pertama itu di Telaga Said. Ya, Bapak Ibu mungkin kan sudah pernah dengar gitu ya, di Langkat gitu, tahun 1885. Jadi pada zaman penjajahan ini oleh A.J. Zilker. Ini dari bukunya Pak Sri Tua Arif.
Ini penemuan minyak Telaga Said inilah yang kemudian menjadi momentum pendirian perusahaan minyak Belanda, Royal Shell. Jadi Royal Shell itu berdiri, itu momentumnya dari penemuan minyak di Indonesia pada tahun 1890 ini. Nah, kemudian karena adanya ekspansi gitu ya, maka dibuatlah adanya ekspansi kegiatan EP, eksplorasi dan produksi oleh Shell ini mendorong pemerintah Belanda pada saat itu membuat undang-undang pemerintah Hindia Belanda, ini Indische-Minwet ini tahun 1899. Undang-undang ini merupakan dasar hukum konsesi, jadi ini konsesi gitu ya. Minyak yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial bagi pemegang konsesi yang diberikan kepada Royal Shell waktu itu. Baru pada tahun 1918 dilakukan amandemen gitu ya. Amandemen penambahan pasal baru yang disebut di sini kontrak 5A. Tahun 1918 kontrak 5A itu yang memuat ketentuan bahwa pada dasarnya penambangan minyak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Seandainya dilakukan oleh pihak lain, maka pemerintah dijamin untuk memperoleh pemasukan dari penerima hak konsesi. Ini di amandemen di kontrak 5A. Dan masuklah dua perusahaan asing waktu itu, yaitu Standard New Jersey, Stanpack gitu ya. Kita kenalkan Stanpack gitu ya. Kemudian juga ada Caltech, Standard of California, Caltech. Jadi dua perusahaan minyak asing ini, yang Caltech dan Stanpack ini memperoleh hak konsesi masing-masing pada tahun 1925 dan 1936 untuk 1925 Stanpack dulu gitu ya, kemudian masuk 1936 Caltech. Caltech. Nah, ini era Belanda itu ya, era kolonial Belanda. Kemudian masuklah kita ke era awal kemerdekaan. Era awal kemerdekaan gitu ya. Pemerintah menerbitkan undang-undang ini. Undang-undang nomor 44 tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi gitu ya. Undang-undang 44 ini pada dasarnya kan penjabaran prinsip dari Undang-Undang Dasar 45 tentunya pasal 33 ayat 2. Jadi dengan adanya Undang-Undang 4 tahun 1960 ini tidak hanya menghapus sistem konsesi gitu ya. Sistem konsesi ini dihapus gitu ya. Ini kan sistem konsesi di zaman Belanda gitu ya. Dan kembali menegaskan prinsip kedaulatan nasional atas sumber daya minyak dan gas. Dan diperkuat dengan pernyataan bahwa hanya negara atau perusahaan negara berwenang untuk melakukan eksploitasi sumber daya minyak migas. Ya, namun menyadari bahwa pengembangan sumber daya minyak dan gas memerlukan kapital besar, pengalaman, teknologi dan lain-lain gitu ya. Perusahaan minyak asing memungkinkan untuk partisipasi perusahaan minyak asing. Namun demikian, perusahaan minyak asing tidak sebagai pemegang konsesi seperti di era kolonial Belanda ini gitu ya. Namun melainkan hanya sebagai kontraktor bagi pemegang hak penambangan atau mining right, yaitu yang jadi pemegang yang mining right-nya ya tentu negara atau perusahaan negara. Ini saya quote dari bukunya Eugene B. Petroleum Resources in Indonesia, Oxford University Press gitu ya. Kemudian kita masuk ke era kontrak karya. Nah, ini era kontrak karya. Era kontrak karya itu kan dimulai, ini kan kita sudah ada 3 perusahaan minyak asing nih. Setelah kemerdekaan itu kan ada Caltech, ada Stanpack, ada Shell. Nah, mereka otomatis diminta untuk menyesuaikan terhadap ketentuan baru di undang-undang ini gitu ya. Sementara itu pemerintah juga sudah membentuk 3 perusahaan yang nanti akan menjadi cikal bakal Pertamina gitu ya, yaitu Permina, Pertamin dan Permigan. Oke, nah kemudian negosiasi tentunya dengan dengan 3 perusahaan ini ya cukup alot terjadi negosiasi karena mereka diminta menyesuaikan gitu ya. Sementara muncullah perusahaan asing yang kecil juga yang ingin masuk ke Indonesia gitu ya. Oke. Jadi karena pada era Undang-Undang 44 tahun 1960 ini otomatis dengan si Royal, Shell, Stanpack, dan Caltech ini dia melepaskan hak konsesi mereka yang sebelumnya pakai kontrak 5A ini kan gitu ya. Dia harus dilepaskan. Jadi dia harus ikut perjanjian karya di era
era tersebut gitu. Nah, dan ikut aturan perjanjian karya di mana disebutkan bahwa jangka waktu perjanjian 20 tahun dan lain-lain gitu ya, ada fasilitas pemasaran dan lain-lain. Nah, kemudian tahun 65 itu terjadi kekacauan gitu ya. Terjadi kekacauan politik, kita tahu gitu ya. Dengan adanya pemberontakan G30 SPKI yang berakibat terjadi pergantian jadi Orde Baru pada saat itu. Nah, tahun 66 gitu, Dr. Ibnu Sutowo yang saat itu menjadi Presiden Direktur Permina ditunjuk menjadi Menteri Minyak dan Gas Bumi. Nah, Ibnu Sutowo ini yang pertama mengkritik bahwa sistem kontrak karya ini gitu, bahwa sistem kontrak ini tidak lain adalah sistem konsesi. Ini menurut Ibnu Sutowo ini sama aja gitu ya, maksudnya dengan sistem konsesi. Jadi dia tidak happy gitu loh. Dia tidak happy bahwa di era perjanjian karya, era kontrak karya ini ya sama aja dengan ini gitu. Baginya perbedaan yang paling mendasar antara sistem konsesi yang di sini gitu ya dengan yang sistem non konsesi adalah masalah ownership. Nah, jadi sangat filosofis ini Pak Ibnu pada saat itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi trigger munculnya production sharing gitu ya. Karena Pak Ibnu Sutowo menentang sistem kontrak karya karena sistem ini tidak yakin dia akan membawa perubahan dibanding sistem konsesi yang sebelumnya ini gitu ya makanya. Makalah dia Pak Ibnu mengusulkan suatu sistem baru gitu ya, di mana dua pihak terlibat. Jadi dua pihak terlibat. Ini filosofisnya gitu ya. Kedua belah pihak terlibat gitu ya. Dalam bentuk bagi hasil. Nanti perusahaan minyak asing dan pemerintah itu berbagi hasil gitu ya. Bukan berbagi hasil penjualan, berbagi hasil produksi, bukan hasil penjualan. Ini penting gitu ya. Yang kalau hasil penjualan itu yang dikonsesi gitu ya, atau di kontrak karya. Pemerintah selaku tuan rumah juga mempunyai kewenangan manajemen. Maka disinilah cikal bakal muncullah PSG generasi pertama. Generasi pertama nanti detailnya apa gitu ya, elemen-elemennya akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Oke, muncullah PSG generasi pertama yang pada tahun 66 oleh Ayapko waktu itu gitu ya. Ayapko yang menjadi penandatangan pertama dari PSG generasi pertama itu. Nah, setelah itu kalau di milestone ini, era industri migas modern itu dimulai setelah dikeluarkannya, karena pada dasarnya PSG ini walaupun kita sebut PSG di Undang-Undang 44 tahun 60 ini kan hanya mengatur perjanjian karya, kontrak karya gitu ya. PSG belum diatur. Baru kemudian muncullah Undang-Undang 8 tahun 71 tentang Pertamina. Nah, disitulah baru keluar PSG itu gitu ya. Baru bunyi gitu. Kalau sebelumnya nggak bunyi gitu ya. Pengaturan mengenai PSG tersebut gitu ya. Itu sempat dipertanyakan juga oleh investor gitu ya, karena Undang-Undang 44 hanya mengatur perjanjian karya. Nah, baru setelah di Undang-Undang 871 ini muncullah hal-hal tersebut, bahwa perusahaan di situ dibunyi di Undang-Undang 871 bahwa Pertamina dapat mengadakan kerjasama pihak lain dalam bentuk kontrak production sharing. Jadi di sini baru muncullah istilah PSG tersebut. Istilah PSG tersebut baru muncul. Nah, kemudian dinamika dilanjutkan dengan PSG generasi kedua. Nanti saya uraikan apa komponen-komponen dan apa yang menjadi trigger munculnya PSG generasi kedua tersebut. Kemudian PSG generasi ketiga, kemudian muncul juga paket insentif dan lain-lain gitu ya. Ini era tersebut. Kemudian kita ingat dibentuklah Undang-Undang 22 tahun 2001, Undang-Undang tentang migas gitu ya. Nah, dibentuk BP Migas dan BPH Migas pada saat itu gitu, dan baru kemudian kita tahu, masih ingat gitu ya, tahun 2012 BP Migas dibubarkan oleh MK, kemudian muncullah SKK Migas, dan kemudian kalau dari sisi PSG kita ingat tahun 2017 muncullah PSG Growth Split, artinya dari sini dari PSG generasi-generasi ini gitu ya, kemudian muncullah PSG Growth Split.
Mungkin itu kira-kira milestone ada yang mungkin ada yang miss di sini, tapi yang ketinggal ada milestone yang cukup penting yang mungkin miss, misalnya apa ya, misalnya OPEC, misalnya Indonesia mulai masuk OPEC tahun di mana gitu ya, mungkin di sini juga bisa kita masukkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke generasi PSG. Oke, saya akan mulai dengan PSG generasi pertama. PSG generasi pertama ini kan ada 3 tadi kan, PSG generasi 1, generasi 2, generasi 3. Pada PSG generasi pertama itu cost recovery dibatasi 40% dari total pendapatan per tahun. Kemudian ada investment credit 10%, kemudian DMO juga ada, domestic market obligation, kemudian ada bagi hasil total pendapatan kontraktor per tahun dengan cost recovery, selisihnya ini ya, kemudian dibagilah 6535 gitu ya, pada saat itu gitu. Nah ini PSG generasi pertama, tapi PSG generasi pertama ini sangat simpel gitu ya, kalau kita lihat sangat simpel. Pada saat itu tahun 74 ada apa namanya embargo, ada krisis minyak gitu ya, maka pemerintah mengeluarkan windfall profit pada saat itu, pajak progresif gitu ya, yang dimana ada split baru yaitu 85-15 gitu, muncul gitu ya di windfall profit pada tahun 73 itu gitu ya, dimunculkan. Nah, kemudian setelah PSG generasi pertama ini gitu, ada masalah perpajakan. Nah, di sini di PSG pertama ini ada masalah perpajakan karena 6535 apa namanya? 6535 bagi ini dianggap sudah termasuk pajak yang dibayar oleh kontraktor. Nah, perubahan PSG menjadi generasi kedua itu untuk mengakomodasi ini gitu ya. Karena ada masalah tax credit di negara asal di Amerika gitu ya. Karena ada masalah isu tax credit ini dengan ada permasalahan pajak penghasilannya tidak diakui lah di negara asalnya, tax creditnya itu, maka kemudian muncullah PSG generasi kedua. Nah, ini kita masuk ke PSG generasi kedua. Perubahannya itu di-trigger oleh isu tax credit tersebut. Nah, pada PSG generasi kedua ini cost recovery tidak lagi dibatasi gitu ya. Jadi cost recovery tidak lagi dibatasi di sini, no ceiling gitu, tidak dibatasi. Kemudian ada bagi hasilnya ada sudah mulai ada gitu ya. Untuk minyak 85-15, untuk gas 70-30, kemudian apalagi ada juga kredit investasi, investment kredit 20%. Ini bedanya, jadi tidak ada ceiling gitu ya. Nah, modifikasi PSG generasi kedua ini memungkinkan kontraktor untuk melakukan maksimum cost recovery di muka ya, karena tidak ada ceiling ini gitu ya, tidak ada ceiling ini. Dengan demikian kontraktor memperoleh arus kas lebih awal. Ini bagus buat kontraktor gitu ya. PSG generasi kedua ini jauh lebih baik bagi kontraktor dibanding dengan PSG generasi pertama. Kalau kita bandingkan jauh lebih baik gitu ya. PSG menjadi kelebihan sistem PSG Indonesia dalam rangka menarik investor. Jadi PSG generasi kedua pada saat itu memiliki daya tarik yang tersendiri. Namun kemudian tahun 80 gitu ada resesi yang mengakibatkan penurunan permintaan minyak mentah, kemudian pasar berubah, dinamikanya berubah pada saat itu dari seller market menjadi buyer market, harga minyak turun. Ketika harga minyak turun itu jadi masalah gitu ya. Jadi masalah kenapa? Karena pemerintah karena tidak ada cost recovery ceiling ini, artinya produksinya habis dipakai oleh untuk mengembalikan cost. Jadi pada masa sulit ini akhirnya pemerintah yaitu tadi karena sudah tidak ada lagi yang dibagi karena harga minyak turun, cost produksi dipakai untuk merecover cost terus di depan gitu loh. Maka karena permasalahan ini muncullah PSG generasi ketiga gitu. Nah, ini PSG generasi ketiga. PSG generasi ketiga muncullah FTP, First Trend Petroleum, ini untuk menjamin pemerintah dapat dari awal regardless berapapun harga minyak. Jadi ini untuk menjamin gitu ya. Ini yang membedakan dari generasi sebelumnya, baru muncul di generasi ketiga First Trend Petroleum. Yang sebelumnya belum ada gitu ya.
Oke, nah itu dari sisi generasi, PSG generasi. Kemudian kita masuk ke, nah ini, paket insentif. Jadi paket insentif itu dimunculkan oleh pemerintah karena dinamika saat itu gitu ya. Karena dinamika saat itu eh, cenderung harga minyak cenderung turun dari mulai awal tahun 90 itu gitu ya, ditambah perkembangan baru di mana banyak wilayah kerja ditawarkan oleh negara-negara yang sebelumnya tidak aktif dalam industri migas seperti negara-negara bekas Uni Soviet, beberapa negara Afrika dan Asia gitu ya. Jadi perkembangan bisnis ini mendorong pemerintah untuk kreatif mendesain sistem fiskal yang berlaku. Jadi perbaikan pada sistem fiskal itu yang mendorong dilakukan untuk melakukan investasi khususnya untuk proyek yang mempunyai resiko relatif lebih tinggi. Nah, maka muncullah paket-paket insentif ini. Jadi paket insentif 1 tahun 88, paket insentif 2 tahun 89, paket insentif 3 tahun 92, dan paket insentif 4 tahun 93. Jadi kalau paket insentif 1 itu diberikan kredit investasi 17% gitu ya. Kemudian untuk wilayah frontier ada splitnya yang khusus gitu yang tergantung dengan harga minyak, dia sliding scale terhadap harga minyak. Itu yang diberikan pada paket insentif 1. Kemudian pada paket insentif 2, ini paket insentif 2, perubahan bagi hasil juga untuk frontier 85-15, untuk konvensional menjadi 80-20 gitu ya. Dan untuk proyek-proyek EOR gitu ya. Untuk proyek EOR serta insentif investment credit untuk laut dalam gitu ya. Jadi dimunculkan. Jadi dapat investment credit untuk laut dalam. Kemudian pada paket insentif 3 itu untuk mendorong aktivitas eksplorasi gas di area konvensional maupun frontier. Jadi insentif diberikan dalam bentuk pembagian bagi hasil di sini ya. Bagi kredit investasinya juga meningkat, bagi hasil juga sesuai dengan frontier area dan water depth sekian berubah gitu ya. Dan ada split-split yang diperbaiki. Baru paket terakhir, paket insentif keempat ini didasarkan lebih banyak kepada perkembangan aspek geologi. Ini investor didorong untuk melakukan investasi yang lebih besar di daerah timur gitu. Nah, inilah yang diberikan antara lain split 6535 untuk oil, untuk minyak 6040. Tapi memang investment credit tidak lagi karena sudah dikompensasi dengan tambahan split ini. Oke. Nah, saya kembali ke slide awal tadi ya. Ini versi dari Sri Tua Arif tadi, dia bagi tiga era gitu ya. Nah, sekarang what next? Ini menurut saya gitu ya. Menurut saya sih kita udah masuk era baru ini, nggak bisa lagi, ini sudah era modern. COVID muncul di sini gitu ya. Sekarang kita harus masuk ke next era gitu loh. Era post pandemi COVID-19 ya, mulai tahun depan lah misalnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya kita ubah semua di sini. Undang-undang migas segera, rezim fiskal baru yang udah nggak relevan lagi, persaingan juga sudah berubah. Jadi menurut saya kita perlu era baru gitu loh. Setelah 3 era dilewat gitu, 2020 ada COVID, bisnis hulu migas juga akan berubah, landscape-nya akan berubah, negara-negara lain juga memperbaiki, maka kita harus segera berubah. Jadi ingat dulu pendahulu kita, mereka merespon gitu ya perubahan-perubahan ini dengan paket insentif. Nah sekarang ya dengan dinamika ini kan muncullah generasi-generasi gitu ya. Nah sekarang saatnya kita untuk kesini gitu. Buat rezim fiskal baru yang lebih menarik, undang-undang migas segera buat yang menyesuaikan dengan spirit untuk meningkatkan cadangan dan produksi nasional, menggairahkan investasi, tata kelola yang baik dan lain-lain. Jadi kesempatan bagi kita untuk memulai era baru. Jadi setelah kita lewat 3 era, masuklah kita ke era yang baru, era post COVID-19 ini, maka kita ubahlah semua, kita perbaiki semua menjadi lebih baik. Ya tentunya dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional. Saya kira itu untuk PSG Indonesia.
detail, memang di sini saya nggak bahas flowchart, PSG, terus apa itu elemen-elemen komersial PSG, FTP, investment credit dan lain-lain, karena itu nanti akan ada modul tersendiri mengenai itu, ada modul tersendiri mengenai elemen-elemen komersial PSG, ada modul sendiri mengenai perhitungan keekonomian flow dari berdasarkan flowchart PSG tersebut dan lain-lain. Itu akan ada modul sendiri. Oke, saya kira cukup. Next modul kita nanti mengenai economic analysis akan insya Allah akan segera saya siapkan. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.